Halo ngap, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan review mengenai Nusantara OS di Poco X3. Kita bahas dulu untuk ROM ini. Untuk changelognya ya, di versi 2,51. Unofficial Android 11, masih unofficial, bukan official dari Nusantaranya. Ini buatan dari Nick V. Bokros, angel yang ngomong ya. Untuk changelognya update kernel, dia pakai Optimus Drang yang versi 11.9 dan sini sudah ada perbaikan mengenai video recording. Nah, di sini sudah include Magis sama GApps. Dan ini tidak ada ANX kamera, jadi kalian pakai ANX kamera sendiri di sini. Kalian install secara manual. Nah, kemudian di bagian menu, ini untuk wallpapernya cukup menarik cuy. Gila, ini keren parah cuy. Untuk di bagian ini juga keren parah cuy. Kalian bisa setting. Untuk tampilan ini nanti saya jelasin. Ini tampilan paling keren di ROM AOSP lainnya. Kalau di Corvus yang kemarin itu minimal banget, nggak sama seperti ini. Ini paling keren cuy. Karena Nusantara itu paling bagus untuk kustomisasi, jadi bisa support di Substratum ataupun di tema-tema yang lain ya. Kita lanjut. Untuk segi ini aplikasinya lumayan sedikit, cuma segini aja, nggak terlalu banyak. Ini sudah saya tambahkan aplikasi yang lain jadi terlihat banyak ya. Untuk kamera, dia pakai kamera Go, ini semua normal. Dan di bagian ini nggak ada stabilisasi, jadi nggak perlu neko-neko ya. Kalau di kamera MIUI pasti banyak banget fiturnya, kalau di AOSP nggak terlalu banyak. Kalau di AOSP kalian fokusnya ke performa daripada ke kamera. Kalau kamera kalian pilih aja ke MIUI. Kemudian kita lanjut di bagian ini, dan inilah tampilan dari settingnya. Untuk settingnya menurut saya ya, ini paling keren cuy daripada AOSP lainnya. Ini wow, gila, sudah ada seperti ini. Ini keren ya. Kemudian kita coba di tentang ponsel, dan seperti ini tampilannya di Nusantara. Bagi kalian yang baru pakai pasti terkejut mengenai tampilan seperti ini. Kalau di Redmi Note 7 pastinya sudah hafal dengan tampilan seperti ini ya. Kalau kalian yang user Poco baru pertama kali cobain custom ROM, pastinya kaget dengan Nusantara. Untuk Nusantara itu banyak sekali yang support, seperti Substratum yang pernah saya share juga. Nanti kita akan coba kalau yang sudah support di Android 11. Kalau di Android 11 untuk temanya itu kebanyakan belum support, jadi saya males untuk pasang Substratum lagi. Dan untuk masalah kernel, di sini sudah saya update di versi yang terbaru. Ini sudah paling upstream di 4.14.220 di versi 11.11. Nah, seperti ini. Ini keren cuy. Kemudian di bagian ini kita coba di notifikasi, tampilannya seperti ini, sudah ada animasinya. Kemudian suaranya juga di sini banyak banget, kalian bisa pilih. Di sini ada clear speaker. Kita coba. Nah, nanti speakernya jadi bersih. Kemudian di sini ada Mi Sound Enhancer, kalian bisa pilih sendiri. Untuk ini seperti di MIUI ya. Kemudian kita lanjut di jangan ganggu seperti ini. Waktu tunggu, sistem, gesturnya pastinya ada navigasi gestur yang full gestur seperti ini. Ada pil gesturnya. Kalau saya pilih di ini dulu. Kita coba di bagian thermal profile. Nah, di sini ada thermal profile yang bisa kalian setting. Di sini untuk settingannya ada apa aja ya? Nah, ada benchmark 120 Hz. Kemudian ada gaming 90 Hz. Nah, seperti itu.
Kemudian kita lanjut di bagian Nusantara Wings ini merupakan tema kustomisasi. Jadi kalian bisa pilih tema-tema yang ada di sini. Misalnya ada EOS, transparan, random, dan Ascent. Kemudian di bagian ini tema gelap terang dan Nusantara Clear ini yang transparan. Transparan seperti ini, jadi enak banget ya. Tapi biar terlihat di kamera, saya pilih di ini aja, di tema terang. Untuk ini fontnya banyak banget, bisa kalian pilih sendiri. Untuk navigasi bisa kalian setting. Di sini saya pakai One UI untuk navigasinya. Untuk di bagian header stylenya bisa seperti ini. Ada warna merah. Kemudian di switch style ini seperti menu ya, menu on off. Kemudian di icon shape ini icon yang ada di status bar maupun di sini di launcher. Kemudian di sini juga ada pilihannya banyak banget. Nah, seperti itu ya. Kemudian brightness ini merupakan ini settingan ini. Yang kecerahan ya. Kemudian di sini ada panelnya, ada kece seperti ini. Keren cuy. Gila, keren banget cuy. Kita coba di batik. Nah, kalau batik di bagian ini seperti ada icon-icon model batiknya. Ini seperti pakai tema substratum. Bagi kalian yang pernah pakai itu SIS Android 10 ini sama. Kalau ini nggak perlu lagi pakai substratum, ini sudah ada tambahannya. Kalau di Outline seperti ini. Kalau Outline itu seperti pakai efek imersif, jadi seperti ini tampilannya. Gila, keren cuy. Nggak perlu lagi pakai substratum, bisa menampilkan tampilan seperti ini. Tampilannya bisa berubah, keren cuy. Kemudian di bagian ini ya cuma ada status bar height-nya sama rounded corner-nya. Kemudian di miscellaneous sini udah ada gaming mode-nya seperti ini. Kalau di Corvus cuma ada gaming yang mini, nggak sampai seperti ini. Ini bisa kalian tambahkan sendiri, misalnya game-game apa kalian bisa sesuaikan sendiri, nggak perlu lagi main ini on off yang ada di status bar. Kemudian di notifikasi kita lanjut. Di sini sudah ada always on display atau AUD ya untuk klip-klipnya. Kemudian di bagian ini ada lock screen seperti ini banyak banget. Dan di sini sudah ada header image, jadi bisa kalian tambahkan header image secara manual. Tapi menurut saya di bagian ini agak sedikit buruk ya. Nah, saya paling nggak suka yang seperti ini, ada ngeblur-ngeblurnya seperti ini, membuat mata sakit cuy. Kemudian di bagian ini bisa kalian setting lah, pokoknya banyak banget aplikasinya. Menu kustomisasinya maksudnya. Di sini untuk volume panel bisa kalian ubah sendiri di sini ya seperti ini. Nah, di sini ada mode Oreo, ada compact yang kecil sama yang AUSP standar seperti ini. Dan itu aja. Dan untuk tampilan seperti ini sama ya seperti di Corvus. Kemudian di device spesifikasi untuk menampilkan refresh rate-nya ada 60, 90, dan 120. Dan uniknya di Nusantara ini sudah ada battery saver refresh rate. Kalau minimumnya, kalau sudah mengalami lemah baterai, misalnya di 25% atau berapa persen, nanti di sini kalian bisa setting bisa irit sampai 30 Hz. Jadi nanti nggak di 60 Hz lagi, dan ini sudah sampai di 30 Hz. 30 Hz itu lumayan bisa menghemat baterai.
Tapi kalau untuk sentuhannya pasti jauh lebih ngelek dikit ya. 30 Hz cuy. Itu game-game seperti game apa ya yang 30 Hz itu? Game 8 bit ya. Kemudian kita lanjut di aksesibilitas seperti ini. Keamanan ini sudah lengkap. Sudah ada sidik jari, face unlock. Mantap, dan di sini sudah di encrypt. Kemudian aplikasinya seperti ini. Penyimpanannya seperti ini. Untuk sistemnya 18 GB. Wajar lah untuk di Android 11 ya. Dan itu aja. Di sini nggak ada tambahan lain. Kemudian kita coba di AnTuTu benchmark. Untuk AnTuTu benchmarknya seperti ini ya. Hasilnya di 282. Dan untuk yang Corvus kemarin di 291 kalau nggak salah. Kalau ini di 282. Ya wajar untuk di Nusantara ini masih di unofficial, belum officialnya. Masih ada perbaikan. Kalau udah official saya jamin ini ROM-nya paling the best. Kemudian untuk CPU throttling di sini kita tes. Padahal di sini sudah saya tambahkan hasil dari magnetar kilo, dan hasilnya seperti ini cuy. Gimana menurut kalian? Ini lumayan stabil ya. Nah, di sini ada ngedrop dikit. Untuk performanya di 238, 146, 153, dan ini sudah mulai panas, sudah mengalami kenaikan cuy. Seperti ini. Dan yang tadi saya sudah tes ketiga kali kalau nggak salah. Hasilnya tuh mengecewakan banget cuy. Nah, kita coba ya. Di bagian ini, nah ini tes yang pertama, saya nggak pakai thermal mode. Kalau yang ini sudah pakai modul dari magnetar kilo yang terbaru sama thermal mode sama unlock 90 fps. Dan hasilnya cukup mengecewakan cuy, bisa naik turun seperti ini, kayak mendaki gunung, melewati lembah. Kemudian ini juga mengalami penurunan, padahal sudah saya tambahkan thermal mode magnetar kilo ini. Di bagian ini mengalami drop parah cuy. Kemudian yang ketiga ini juga mengalami drop parah. Dan kenapa yang saya tes barusan ini sudah mengalami kenaikan? Kan aneh ya. Mungkin ada apanya ini ya. Untuk number thread-nya sudah 100 loh padahal. Kemudian untuk masalah lemah sinyal cuy. Di sini lemah sinyal banget cuy. Untuk wifi-nya nggak sampai mentok, padahal di bawah ini sudah ada wifi. Dan ini cuma berapa ini coy, nggak sampai mentok ke atas cuy untuk sinyalnya. Dan untuk modul ya saya tadi seperti ini, dan kita akan coba untuk tes. Kita akan tes game dulu. Untuk tes game saya akan coba untuk tes PUBG dan OpenMic, karena di bagian ini kayaknya sudah ada tambahan seperti screenshot. Oke, mantap. Switch data card sudah ada. Kemudian mode fokus, FPS info sudah ada, mantap ya. Gaming mode sudah ada yang seperti tadi. Nah, kita akan coba di bagian rekam layar ini seperti ini. Di sini sudah ada audio perangkat dan mikrofon. Nanti ini bisa sambil open mic, sambil kalian record. Enak banget kan? Kemudian di bagian yang mana lagi ya? Nah, ini switch data. Kalian bisa pilih, tapi kok nggak bisa cuy. Lah, kartuku kok aktif situ.
Kemudian di bagian mode fokus seperti ini. Kemudian FPS info seperti ini, sudah muncul FPS infonya. Kalau kalian main game bisa pakai ini. Gaming mode kalian jangan lupa nyalakan. Dan kita akan tes PUBG. Dan seperti inilah hasil gameplaynya. Dan seperti itu tadi untuk tes game, ternyata dibuat main game seperti Mobile Legends dan PUBG itu masih nge-lag. Dan tadi untuk PUBG-nya saya coba di Sanhok ya, saya turun di bootcamp, ternyata itu nge-frame parah cuy, sampai gak bisa main, sampai pusing sendiri kepala gue karena nge-frame seperti itu. Kemudian untuk di masalah Mobile Legends itu lemahnya di sinyal. Nah, di sini saya sudah screenshot. Kemungkinan ini yang lemahnya kemungkinan ya di servernya. Di server Mobile Legends. Tapi di sini ada 120 ms terus. Gila coy. Main 120 ms itu wah nggak karuan nge-lag-nya. Di sini sampai stuck di 283 ms. Sampai heroku hilang melepuna tembok. Sampai gak nampak seperti ini. Gila coy. Nah, ini juga ngeframe sampai nge-lag seperti ini. Untuk ROM versi Nusantara kali ini itu lemah di sinyal. Nah, kalian bisa lihat di bagian wifi itu naik turun. Padahal di bawah ini, di bawah meja ini sudah ada router wifi-nya. Kemudian untuk UI ini paling bagus menurut saya di ROM lain. Di ROM lain itu nggak ada tambahan seperti ini. Ini paling mantep menurut saya untuk ROM Nusantara. Untuk kustomisasi paling mantep di ROM lain. Yang kalau di ROM Corvus itu tampilannya biasa aja, nggak spektakuler seperti ini. Kalau untuk masalah performa saya lebih ke Corvus. Nah, semoga aja bisa diperbaiki dari ROM Nusantara untuk versi kali ini unofficial di versi 2.5.2 kalau nggak satu itu. Kemudian kalau untuk dibuat main nonton film, di sini ada notifikasinya masuk di panel ini. Jadi lebih bagus, nggak menu-menuin. Nah, ini paling mantap ya. Kalau di Android 11 ini kayaknya sama saja ya. Kemudian kepencet. Kalau untuk dibuat
dengerin musik atau nonton film, kalian bisa aktifkan pulse. Pulse-nya itu bentar, nggak bisa gerak. Nah ini nge-lag di sini, sinyalnya parah cuy, nge-lag cuy, sampai nggak bisa nonton anime cuy. Dan untuk masalah lain, ini saya buka kamera nggak bisa nge-freeze. Nah, nge-lag ya. Jadi seperti ini terus, nggak bisa buka kameranya. Entah kenapa dan harus di restart dulu baru bisa. Untuk kustomisasi paling bagus, dan untuk multitasking ini kayaknya juga mantep, tapi ini loh nge-lag, nge-freeze, nggak bisa dibuat apa-apa cuy. Aku buka Google Chrome nggak bisa lagi nih. Nah, nge-lag. Kalau untuk di lainnya seperti Magis, di Magis ini sudah bisa safety net. Nah, nge-lag kan? Untuk safety netnya sudah hijau. Caranya itu kalian hide dulu Magisnya. Dan seperti ini. Tapi di sini nge-lag cuy. Kenapa ini ya? Untuk Chrome ini. Nggak bisa gerak. Dan ini harus saya restart dulu sebentar. Biar bisa. Nah, ini sudah saya restart. Kita coba buka. Nah, jadi seperti ini, harus di restart dulu baru bisa dibuka aplikasinya. Kalau untuk ini berfungsi dengan baik ya, nggak ada masalah. Kita coba buka di Magis lagi. Dan untuk safety netnya kita uncek dulu. Kemudian untuk di bagian safety net yang awal-awal seperti ini, nanti kalian akan mendapatkan pengesahan gagal. Dan ini CTS-nya false. Caranya itu gampang banget. Kalian masuk ke pengaturan di versi Magis 21.4. Kemudian kalian hide Magisnya. Kemudian kalian kembali pemeriksaan safety net. Baru kalian coba lagi. Hasilnya pasti sudah berhasil. Nah, ini sudah bisa, mantap. Jadi kalau kalian main M-Banking, pakai M-Banking kalian lebih aman. Nah, untuk modul yang saya pakai seperti Magnetar, Snapdragon 732 dan unlock 90 fps seperti itu. Untuk ini pengaturan ini menurut saya UI-nya bagus banget. Bisa tampilin seperti ini, keren banget cuy. Jarang-jarang ROM AOSP seperti ini tampilannya. Dan untuk cara install ya. Untuk cara installnya kalian download dulu bahan-bahannya seperti firmware. Di versinya terserah, bisa versi 12.04, 06, 07, terserah. Yang penting kalian punya firmware agar bisa pakai ROM ini. Dan caranya langsung saja kalian masuk ke recovery. Untuk recovery yang saya sarankan itu OrangeFox yang terbaru ya, biar tidak terjadi ngepling seperti video ini. Kalian bisa tonton aja. Di situ ada tutorial ya, biar nggak terjadi ngebling itu ketika kalian install ROM AOSP. Dan seperti ini untuk tampilan dari OrangeFox yang terbaru. Nah, ini sudah masuk di menu ya. Untuk cara yang pertama, kalian tinggal wipe Dalvik cache data seperti ini, bisa juga seperti ini. Kemudian swipe to wipe, biar bersih dari data-data yang ada di aplikasi kalian. Kemudian jika sudah kalian pergi seperti ini, kalian cari
FW seperti ini, kalian install FW-nya. Kemudian jika sudah, install ROM-nya, ROM Nusantara. Karena ini sudah include GApps ya, jadi ukurannya 1 GB, ini sudah include, jadi kalian itu nggak perlu pakai GApps. Kalian tinggal suatu install seperti ini, kalian tunggu sampai selesai. Jika sudah, kalian tinggal install Magis. Terserah kalian, Magis ini opsional. Dan jika sudah, nanti kalian tinggal pergi ke menu, ke manage partisi, kemudian ke data seperti ini. Kalian format data, lalu ketik yes, baru kalian checklist seperti ini. Ini gunanya biar nggak terjadi boot loop, biar nggak terjadi encrypt, muncul password saat kalian booting ataupun di random reboot di bagian ini. Di bagian random folder nanti namanya akan acak dan tidak bisa dipakai. Jadi saran saya kalian tinggal format data itu. Seperti itu ya. Dan gitu aja untuk video tutorial kali ini mengenai review ROM Nusantara di versi terbaru, di versi 2.5.1 di Poco X3. Untuk tampilannya menurut saya paling keren ya. UI-nya paling keren, tapi untuk performanya biasa aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mantep kalau untuk dibuat main game. Kalau untuk dibuat harian itu kurang ya, karena tadi ada nge-freeze di bagian aplikasinya, kadang bisa dibuka, kadang bisa error atau stuck di situ, nggak bisa diapa-apain. Dan semoga aja di video berikutnya saya coba review lagi ROM Nusantara jika sudah update. Gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko Cahyono, bye.